Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan ya sebagaimana rutinnya, yaitu kajian tafsir surat Al-Hadid. Nanti beres juz 27 kita akan tafsir ayat-ayat pilihan aja ya. Jadi untuk yang hancanya sampai selesai aja surat Al-Hadid. Ya, ini terakhir ya. Kajian Al-Hadid ini terakhir. Nanti kita akan carikan ayat-ayat pilihan aja. Ayat-ayat pilihan insyaallah. Al-Hadid itu dalam bahasa Arab ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu besi. Hadid, besi. Makanya pandai besi disebut haddad. Pandai besi ya. Al-Haddad itu pandai besi. Tapi Al-Haddad yang kita kenal di masyarakat mah itu marga ya. Jadi keluarga Al-Haddad. Nah, ini beda antara mustalah istilah kemargaan ya dengan makna bahasa secara murni ya. Kalau secara bahasa itu haddad itu wazannya fa'al, artinya orang yang profesinya benar-benar di bidang tersebut itu. Haddad itu dari kata hadid, maka haddad otomatis maknanya adalah orang yang profesinya sebagai pandai besi. Ada hadis terkait dengan pandai besi ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya teman itu berpengaruh pada sahabatnya. Perumpamaannya itu bagaikan orang yang berteman dengan tukang parfum sama yang berteman dengan pandai besi. Orang yang berteman dengan tukang parfum sedikit banyaknya itu ke bawah wangi. Ya, bahasa Sunda nama sausap dua usap pasti itu ke bawah wangi. Mungkin nempel di mejanya ya. Mungkin bersalaman dengan dia, mungkin bersentuhan pakaian dengan dia. Pokoknya orang yang bersahabat dengan tukang parfum ke bawah wangi. Ya. Sebaliknya orang yang bersahabat dengan pandai besi ini tanpa mengurangi respek kita kepada mereka, tetapi ini hanya perumpamaan saja. Orang yang bersahabat dengan tukang besi itu semenjaga apapun dia tetap akan kabauan besi ya. Sekali lagi bahwa orang yang berteman dengan pandai besi sehati-hatinya pun dia tetap kabauan besi. Kecipratan minimal geng-geng ada gitu. Bau elasan mah ada minimal. Balik ke rumah tuh bau elasan kalau dia nongkrong di tukang besi. Tapi kalau dia nongkrong di tukang parfum itu ke bawah wangi. Maka pinter-pinterlah cari sahabat. Bahkan Imam Ghazali sampai menyebutkan dalam Minhajul Abidin, kalau kita ingin berubah itu mulai selektif nyari kawan. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, mulai selektif, mulai memeriksa siapa kawan kita. Dan itu dibuktikan oleh ilmu psikologi modern bahwa kita itu ditentukan oleh 5 orang sekitar kita. 5 orang terdekat sekitar kita itu apa? Nah, kita dibentuk oleh itu. Dalam pepatah Arab, as-suhbatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu dapat merubah karakter ya, atau mencabutnya lalu mengganti dengan karakter yang baru. Maka di dalam konsep pergaulan adab Islami harus diperhatikan betul siapa kita ini berkawan, siapa kita ini bersahabat. Jangan sampai salah teman.
Nah, Al-Hadid adalah nama surat Al-Quran satu-satunya, tidak ada nama lain dari surat ini ya. Kalau surat lain itu banyak nama-nama lainnya, tapi surat Al-Hadid ini hanya satu, yaitu Al-Hadid, surat yang berkenaan dengan besi. Surat Al-Hadid, Allah berbicara di awal surat ini itu tentang iman ya, tentang keutamaan berinfak dan juga fungsi dari besi. Kita akan uraikan satu demi satu makna dari surat Al-Hadid ini. Allahu anzalal hadid alladhi huwa quwwatuhum fi silmi wal harbi. Kenapa disebut surat Al-Hadid? Jawabannya adalah karena Allah menurunkan hadid, ini besi ini, sebagai alat kekuatan manusia, baik dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Jadi Allah turunkan besi itu untuk menjaga kehormatan, baik kehormatan agama maupun kehormatan jiwa, agar kita itu melawan kezaliman, agar kita itu melawan musuh yang menyerang kita. Maka hadid di sini bisa kita artikan sebagai jihad. Jadi kenapa Allah turunkan besi? Tujuan utamanya adalah agar manusia itu dapat berjuang menggunakan besi itu, baik dia sebagai peluru, baik dia sebagai pedang, ataupun sebagai lain-lain sebagainya. Bahwa hikmah kenapa Allah menurunkan besi bagi manusia, tujuannya adalah untuk mengawal dakwah, iman, kemudian dakwah itu dikawalnya oleh Al-Hadid. Nanti di bagian akhir ayat akan kita jelaskan ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya ada di ini. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dakwah itu dibangun di atas dua pondasi. Ad-da'watu mabniyatun ala amrain. Dakwah itu dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama adalah al-mizan, al-kitab, yaitu ajaran agama, Quran. Lalu yang kedua adalah al-mizan, yaitu al-hukmul adl, kekuasaan yang adil. Jadi agama kita, agama Islam ini, menegakkan agama ini, iqamatuddin, menegakkan agama ini, mabniyatun, dibangun ala amraini, di atas dua perkara. Yang pertama adalah hidayatun nas, berdakwah kepada manusia dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Yang kedua al-mizan, yaitu dengan kekuasaan yang adil, al-hukmul adl, hukum yang adil. Liyakuman nasu bil qisti, agar hukum tersebut menjadi pengadil di antara manusia dengan cara adil. Jadi inti dari menegakkan agama itu adalah satu, hidayatun nas, mengarahkan manusia kepada hidayah dengan dakwah, dengan mau'izah, dengan hikmah, dengan tabligh, itu menyampaikan pada manusia. Dan cara kedua adalah dengan tadi al-mizan, yaitu al-hukmul adl, hukum yang adil, kekuasaan yang adil, agar maslahat duniawi dan ukhrawi manusia itu terjaga. Nah, untuk menjaga Alkitab wal mizan tadi, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas, Allah turunkan besi untuk menjaga dakwah dan menjaga kekuasaan itu, kekuasaan yang adil. Namun di samping besi sebagai penjaga kekuasaan dan penjaga kitab yang adil, kekuasaan yang adil dan kitab Al-Quran ya, ada manfaat lain dari besi yang bisa kita pakai ya.
untuk alat-alat, untuk kendaraan, untuk wadah-wadahan, untuk masak-masakan itu juga menggunakan hadid. Wa manafi'u linnas. Jadi hikmah Allah menurunkan besi ke dunia itu dua. Satu, menjaga kebenaran. Yang kedua adalah bermanfaat bagi manusia. Perkakas. Pakarang, itu kursi itu besi semua tuh. Ini ada besinya. Nah, ini minum dulu berarti biar besinya kuat nih. Masya Allah. Ini Abah kayaknya. Bandrek Abah ya. Nah, kita urai satu persatu dari surat Al-Hadid ya. Yang pertama, al-i'tiqad bi anna lil kawakibi atharon fi nuzulil matari kufrun. Itu surat kemarin ya. Wa huwa min adatil jahiliyah. Yang kedua, al-aslu annal bashar la yarawnal malaikata illa in aradallahu li hikmatin. Yang ketiga, tafawutu darajatil mu'minin hasab a'malihim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ini menerangkan juga bahwa tadi 3 hikmahnya kita sertakan dengan Al-Waqiah sudah ya. Lalu hikmah yang spesifik dari surat Al-Hadid adalah bahwa al-malu malullah. Yang namanya harta itu adalah harta Allah. Wal insanu mustakhlafun fihi, adapun manusia hanya diamanahi istikhlaf. Dititipkan sebagai khalifah. Jadi harta itu betul-betul titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malu malullah, dan harta itu milik Allah. Manusia hanya dikasih jatah atau hanya dikasih bagian dari menerima titipan. Dan itu kapanpun sekehendak Allah itu dapat diambil. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi apa yang ada pada kita, terutama harta, itu Allah jadikan sebagai kita ini mustakhlafin, orang yang dibebani amanat khilafah, yaitu memakmurkan bumi. Jadi tugas manusia di dunia itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah ibadatullah, menghamba, berbakti, mengabdi kepada Allah SWT. Yang kedua khilafatullah, sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi. Itu tugas. Bahwa kita punya tugas untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman buat kita tinggali dan anak-anak incu kita. Kita juga punya kewajiban untuk menjaga ekonomi supaya ekonomi itu adil merata buat seluruh hamba Allah. Kita juga punya kewajiban sebagai khilafatullah untuk memakmurkan tanah yang kita diami, untuk membela tanah air yang kita diami. Di dalam rangka itulah manusia akhirnya menjadi bermanfaat bagi lingkungannya. Karena Allah menitipkan bumi ini kepada kita dan kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah jadikan untuk bumi ini seorang khalifah, manusia. Padahal tugas itu dulu ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh gunung-gunung, tapi diterima oleh manusia. Wa aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha, tapi mereka menolak, berat. Mengemban tugas khilafatullah itu berat. Memegang amanah dari Allah ini berat. Tetapi manusia menerimanya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia malah menerimanya padahal manusia itu banyak kekurangannya. Kekurangan manusia dalam Al-Qur'an di sini adalah zaluman, seringnya itu menganiaya diri. Seringnya itu berbuat salah, seringnya itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Jahula, lagi bodoh. Jadi manusia itu yang sudah bodoh, sukanya nganiaya sorangan dan orang lain,
malah berani-beraninya mengemban amanat khilafatullah ini. Padahal langit sudah menolaknya, bumi sudah menolaknya, gunung-gunung juga menolaknya. Sebagai pemimpin bumi itu, sebagai pemimpin dunia, langit nggak mau, bumi juga fa'abaina, menolak. Aba teh embung bahasa Sunda nama. Aba embung. Tapi manusia mengambilnya. Nah, tugas berat khilafatullah ini cakupannya sangat luas. Kita wajib menjaga alam supaya tetap lestari, kita wajib menjaga ekonomi supaya tetap adil dan merata, kita wajib menjaga politik supaya aman dan stabil, kita wajib menjaga keamanan supaya nyaman ditinggali untuk ibadah dan lain sebagainya. Jadi tugas memakmurkan bumi dengan segala macam kompleksitasnya itu tugas kita. Selain punya tugas yang sifatnya vertikal, yaitu beribadah. Kalau konsep beribadah kepada Allah itu sudah mafhum semua. Tapi yang banyak tidak orang pahami dan sadari itu adalah bagaimana kita menjadi khalifah Allah memakmurkan bumi ini. Ya kalau sederhananya, kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain, minimal ketika ada pemilihan umum, milih yang benar. Itu khilafatullah kita itu. Tugas khilafatullah itu kita hanya bisa seperti itu. Karena kewenangan rakyat hanya sampai situ. Yang lain-lainnya mah beres setelah pemilihan itu. Mereka yang akhirnya berkuasa. Kewajiban kita hanya mengantarkan mereka jadi penguasa, baik di legislatif, yudikatif atau eksekutif. Setelah itu kewenangan kita sebagai rakyat dibatasi hanya di situ. Maka wajibnya kewenangan terbatas itu dimanfaatkan dengan sebijak-bijaknya dan selurus-lurusnya. Karena batasan kita di situ. Ya, setelah itu mereka yang melanjutkan khilafatullahnya itu. Tapi sayangnya tugas-tugas khilafatullah itu tidak maksimal mereka lakukan. Malah merusak. Tapi kalau dibilang merusak, ditegur, mengatakannya qalu innama nahnu muslihun. Dah kami mah memperbaiki, ini bukan merusak. Ciri-ciri orang yang suka merusak, kalau ditegur jawabannya kita sedang memperbaiki. Coba ayatnya. Wa idza qila la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka ditegur jangan merusak di bumi ini, qalu mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami hanya memperbaiki diri. Kami hanya memperbaiki yang ada. Yang kami lakukan ini demi kebaikan. Yang kami lakukan ini demi rakyat, yang kami lakukan ini demi segala macam. Padahal kenyataannya adalah la tufsidu fil ardi. Dalam ayat lain, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berjalan di muka bumi sebagai seorang perusak. Kata Nabi, belajarlah dari lebah. Lebah itu hanya makan dari yang baik, mengeluarkannya pun barang yang baik, madu kan. Makan yang baik yaitu sari bunga, sehat, bergizi, baik, halal. Ngeluarkan yang baik juga, madu, obat. Kata Rasul, belajarlah dari lebah. Masalul mu'min, masalul nahlah. Muslim, mukmin itu ibarat lebah. Belajar dari lebah. Hanya makan yang halal yang baik, ngeluarin juga halal dan baik. Kemudian kalau dia nincak, hinggap. Kalau dia hinggap di satu tempat, dia tidak merusaknya. Entep, bukan entep, entep pakai e. Kalau dia entep itu tidak merusak sama sekali. Kemudian dia punya semangatnya itu bergotong royong, kompak. Satu tubuh, satu diserang itu, satu dianiaya, satu kandang keluar semua itu kalau lebah itu. Ngeong di udah sampai tantelem kacaing mah di udah gitu. Saya pernah disentet sekali itu dulu. Waktu kecil suka ngobrak-ngabrik sarang lebah, itu lari ke sawah, betul salah itu harusnya ke balong gitu. Keburu gitu. Barintitan dia baru dak itu. Ting cerenong gitu. Di ku odeng misalnya. Satu terlukai, satu sarang menyerang itu. Jadi belajar dari lebah. Hanya makan dari yang halal dan baik, mengeluarkan yang halal yang baik, entep dimanapun dia tidak merusaknya.
solidaritas yang tinggi, kompak, dan satu lagi, dia kemana-mana bawa manfaat. Di kakinya itu kan ada serbuk sari itu. Lalu dia untuk ditangkal apa di ini itu jadi itu buah. Jadi lebah. Ini boro-boro kita jadi lebah yang menjaga lingkungannya, kita malah merusak. Sehingga pantas saja Allah bercerita bahwa yang merusak bumi alam ini adalah orang-orang yang hidupnya mewah. Ya. Al-Quran berbicara dalam surat saya lupa An-Nahl, a'udzu minasyaitonir rajim, idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami akan menghancurkan satu negeri, kata Allah nih, amarna mutrafiha, kami ingatkan dulu tuh mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di situ, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya kekuasaan di situ, diingatkan dulu. Mutrafin itu orang yang hidupnya glamor, borju, mewah, kemudian rakus, serakah. Kalau bahasa presiden itu serakah nomik istilahnya. Serakah nomik. Nah, kata Allah Ta'ala, kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, kami ingatkan dulu tuh orang-orang yang serakahnya itu, yang hidupnya mewah, yang hidupnya glamor, hidupnya berkuasa. Kami ingatkan dulu tuh dengan tanda alam, kami ingatkan dengan mungkin informasi, dengan teknologi, kami ingatkan dengan gejala alam diingatkan, bahkan mungkin dengan yang menegur langsung diingatkan. Fafasaku, tapi mereka melanggar, membangkang, maka Allah hancurkan. Jadi ini adalah kesalahan segelintir orang, ini adalah kejahatan sebagian orang, tapi dampaknya kepada masyarakat luas, dampaknya kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia. Hanya kelakuan 1-2 orang sebenarnya, atau segelintir orang. Ini Allah sudah jelaskan bahwa kerusakan alam ini adalah perbuatan orang-orang rakus yang bersekutu menghancurkan demi kekayaan dan kemewahan mereka. Al-mutrafin kata para ahli tafsir itu nggak ada lain di suatu bangsa. Al-mutrafin itu kalau nggak agniya ya umaro, penguasa dan pengusahanya yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia itu dalam segala halnya itu mustakhlafun, hanya diamanahi. Al-malu malullah, ini poin ketiga ya. Al-malu malullah, bahwa harta itu adalah milik Allah. Wal insan mustakhlafun fihi, dan manusia hanya menerima mengemban amanah saja. Yang kedua, tafawutu darajatil mu'minin bihasabi sabqi ilal iman wa a'malil bir. Bahwa derajat orang-orang beriman itu ditentukan oleh ruhul istijabahnya, semangat untuk merespon perintah agama itu. Jadi orang-orang beriman itu ditentukan derajatnya sesuai dengan cepat tidaknya respon dia kepada ajaran agama. Kalau lu halehe, lu tailetoy, peteklek dalam respon ajaran agama, ya itulah derajatnya. Tapi kalau as-sabku itu sibak itu musabakoh. Kalau dia semangat, responsif terhadap ajaran agama, nah maka tafadulud darajat an ghairi, derajatnya itu mengungguli yang lain-lain. Jadi sekali lagi, keunggulan atau level derajat orang-orang beriman itu ditentukan berdasarkan fast responnya kepada seruan Allah. Wa a'malul birri, dan amal-amal kebaikan secara umum. Berlomba dalam merespon dulu, yang penting merespon, menyadari, mengetahui, setelah itu mengamalkan, setelah mengamalkan mendakwahkan, setelah mendakwahkan mengajak orang-orang bersabar di atas itu. Sambil mendakwahkan itu bersabar, penuh sabar. Jadi itu pesan dari surat Al-Hadid ini, bahwa orang-orang beriman disebutkan di sini mereka bertingkat-tingkat. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Jadi dulu para sahabat Nabi itu dalam hal infak terbagi dua. Ada orang yang ketika ada perintah infak itu langsung bersegera, ya,
sebelum Futuh Mekah itu mereka sudah curcuran infak. Ada orang yang baru tersadarkan setelah itu. Maka Al-Quran menyindir, la yastawi minkum, tidak sama dong. Berbeda pastinya di antara kalian orang-orang yang dulu berjuang, berkorban, bersedekah, berinfak sebelum kemenangan nyata ini datang dengan orang yang baru infak sekarang. Itu berbeda. La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Futuh Mekah ini dengan yang sudah. Artinya apa? Artinya bahwa respon manusia terhadap ajaran agama, perintah Allah atau larangan Allah itu menentukan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya adalah sabiku, berlombalah, bersegeralah untuk meraih kebaikan. Poin kelima berarti ya. Al-infaqu fi sabilillah sababun fi barakatil mali wa namaihi. Bahwa berinfak di jalan Allah adalah sebab dari keberkahan suatu harta. Ya. Al-infaq fi sabilillah sababun lil barakati wan nama, adalah sebab utama sebuah harta itu barokah dan bertumbuh. Berkah dan tumbuh itu sebabnya adalah al-infaqu fi sabilillah. Itu berdasarkan surat Al-Hadid ya. Wa qul law ulaikal a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qul law wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Jadi ayat yang ke-11 itu menjadi dalil bahwasanya sebab harta itu menjadi barokah dan bertumbuh, berkembang adalah dengan al-infaq fi sabilillah. Dan orang yang berinfak fi sabilillah, dia sedang transaksi dagang dengan Allah. Jadi orang ketika dia berinfak di jalan Allah, dalam dulu konteksnya jihad ya. Orang yang berinfak di jalan Allah, berkorban untuk menegakkan kalimatullah, yaitu jihad fi sabilillah, itu adalah sedang berbisnis dengan Allah. Sebagaimana sahabat meriwayatkan bahwasanya ala inna sil'atallahil ghaliyah. Nabi SAW bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal harganya. Sesungguhnya barang-barang dagangan Allah itu mahal harganya. Apa yang Allah dagangkan? Apa yang Allah dagangkan? Di dunia keberkahan dan kelimpahan, di akhirat nanti adalah surga. Nah, untuk membeli keberkahan dunia dan kenyamanan di surga, maka jalannya adalah sababuhu al-infaqu fisabilillah. Itu tafsir dari ayat ke-11, bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Kita harus tanda petik ya membelinya, bertransaksi dengan Allah, dan transaksi kita itu modalnya adalah tadi al-infaq fisabilillah. Nanti Allah membalasnya dengan lebih, bukan hanya pahala di surga, di akhirat, tetapi juga an-nama wal barokah fid dunya, yaitu bertumbuhnya, berkembangnya, semakin melimpahnya harta kita dan keberkahan tentunya. Ini maksud hadis Nabi, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sungguh dagangan Allah itu amat mahal. Dagangan Allah itu amat mahal karena Allah mendagangkan surga dan juga mendagangkan keberkahan di dunia. Cara membelinya adalah dengan al-infaq fisabilillah, yaitu dengan berkorban di jalan Allah SWT. Nah, karena konteks jihad sekarang itu tidak ada, maka konteks jihadnya adalah al-infaq li'inali kalimatillah, berinfak untuk dakwah, meninggikan agama Allah, meninggikan syariat Allah. Karena kata Buya Hamka, dakwah tanpa ditopang dengan harta itu bagaikan punggung tanpa tulang. Jadi kalau kita punya punggung gak ada tulangnya, kemana larinya itu punggung kira-kira? Kalau ke belakang kita pitas atau ke hareup atau ke pinggir, pokoknya tidak akan berdiri. Nah begitu juga dakwah tanpa ditopang dengan harta, dia bagaikan badan yang tidak memiliki tulang penyangganya, tulang ininya, tulang belakangnya, sehingga tidak dapat dipisahkan.
Poin kelima, al-infaq fi sabilillah min aqwal ilajati litaswid liqaswatil qulub. Bahwasanya berinfak di jalan Allah adalah sarana kita untuk melembutkan hati yang keras. Jadi kalau kita merasa keras hati, sulit masuk hidayah, sulit masuk nasihat, sulit masuk ilmu, sulit masuk irsyad, sulit masuk tauji, sulit masuk apapun ya. Pokoknya terhalang, terhijab gitu. Maka berdasarkan surat Al-Hadid, itu resepnya adalah aksir minal infak, banyakin berinfak. Karena disebutkan dalam tafsirnya al-infak fi sabilillah min aqwa, bahwa berinfak di jalan Allah adalah yang paling kuat obatnya liqaswatil qulub, untuk melunakkan hati yang keras. Jadi batin yang keras, hati yang keras, garing, yang tidak punya rasa dalam beragama, seolah-olah agama ini hanya ritual saja, jungkal-jungkal dan sebagainya, rutin saja, tidak merasakan segarnya dan indahnya beragama, itu hatinya keras kan. Maka hati yang keras itu dapat dihancurkan dengan infak fisabilillah. Sabilillah dulu jihad, sabilillah sekarang adalah dakwah dalam rangka menolong agamanya, menyampaikan agamanya, dan yang kedua adalah menolong fuqara dan orang miskin. Itu juga sama, infak fisabilillah, yaitu menolong orang miskin dan juga orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orang lemah. Poin keenam, nidaun ya ayyuhalladzina amanu, ini kata tafsir As-Sa'di ya, bahwa seluruh panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Quran itu dikhususkan orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qital, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dan seterusnya. Seluruh kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ditujukannya khusus untuk beriman, kecuali di surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid panggilan ya ayyuhalladzina amanu lil jami' mu'minuhum wa ahlu kitabihim, baik orang beriman, orang Islam maupun orang non-Islam, disuruh oleh ayat ini. Apa itu? Berbuat baiklah. Berupa apa? Berupa tadi infak. Kalau orang beriman fisabilillah, kalau orang non muslim berarti infaknya bukan fisabilillah, atas nama kebaikan aja. Maka nanti balasannya dari Allah, untuk orang beriman diberikan keberkahan dan tambahan hartanya, kelimpahan karunia-Nya dunia dan akhirat berupa surga. Nah, kalau untuk orang non muslim, Allah berikan limpahan harta saja di dunia dan kebaikan, nama baik dan terhormat, tapi tidak mendapatkan balasan akhirat. Tapi seruannya sama, wahai orang yang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman, ayolah kalian berbuat baik. Bedanya balasan saja. Kalau orang beriman nyambung ke akhirat, wasola ilallah. Kalau orang yang kafir hanya sampai ke dunia, menggantung. Tapi nanti kalau dia masuk Islam, amal yang dia lakukan di dunia yang tadinya menggantung itu diberikan kepada dia seutuhnya, asal dia beriman di akhirnya, di bagian akhirnya, akhir kehidupan. Itu dalam tafsir As-Sa'di, bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu di semua ayat Al-Quran itu khusus orang beriman, kecuali surat Al-Hadid panggilannya untuk semua manusia, li jami'in nas mu'minuhum wa ahlu kitabihim. Artinya orang-orang mukmin, orang-orang yang tidak mukmin, kalau ingin manfaat dan keberkahan dari sedekah, lakukan. Itu yang namanya infak. Ya. Ayat yang itu tafsir. Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di terkait surat Al-Hadid. Kalau ayatnya bisa dicari di ayat ini. Ayat 10. Dari ayat 10 dan 11. Jadi orang non muslim sekalipun, kalau dia bertransaksi dengan Allah, Allah balas dengan yang lebih hebat. Dan tidak heran orang-orang yang filantropinya bagus, orang-orang orang-orang nomor 1 top dunia yang perusahaannya tuh over the top semua itu, karena dia punya kebaikan universal, punya kebaikan manusiawi.
Seperti siapa itu yang Bill Gates Foundation itu 90% hartanya dipakai untuk membangun Afrika. Dipakai untuk bahkan ada berita dipakai untuk melunasi hutang negara miskin di Afrika. Allah limpahkan dia kekayaan, Allah limpahkan segala macam setelah itu kan. Jadi karena ayatnya itu man itu siapa saja gitu. Barang siapa yang yukridullah qardan hasana, berbisnis dengan Allah, qardan hasan dengan cara baik, Allah limpatkan yudha'ifu lahu walahu. Allah lipatkan kan harta bendanya. Allah banyakin dia, karuniakan harta rezeki kepada dia. Hanya bedanya orang beriman lahu ajrun azim, dia dapat pahala yang besar nanti di surga. Tapi sudah muncul Google Foundation, Bill Gates Foundation. Ini kita bicara ini ya, non muslim itu apabila melakukan hal ini menjawab panggilan Allah, barang siapa yang bertransaksi dengan Allah, kalau mereka dengan cara filantropi, kalau kita mah dengan cara infak fisabilillah, Allah akan balas kita dengan dunia akhirat. Dunia berupa keberkahan dan melimpahnya harta, dan surga nanti di akhirat. Kalau orang kafir, Allah berikan limpahan karunia di dunia saja, tapi tidak nyambung sampai ke akhir. Artinya amal baik, amal soleh orang-orang non muslim tidak sampai ke akhirat, tapi sifatnya menggantung. Kalau dia bersyahadat, itu amal baik segera akan diberikan kepada dia seutuhnya. Tapi kalau dia terhenti sampai tidak menerima keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia karunia-karunia keduniaan, dilimpahkan hartanya, dimajukan usahanya, bisnisnya itu sama Allah itu ditingkatkan begitu. Dan itu fakta terjadi seperti itu. Sepertinya banyak amal soleh itu lebih baik daripada banyak sholat. Sholat kan modalnya. Amal soleh nggak bisa tanpa sholat. Katanya ada yang berpikir demikian kan, kelompok-kelompok juga ada ayat Itu sekuler Pak Ji. Orang sekuler ngomong gitu. yang mengatakan bahwa kembalikan ke dunia sesaat saja, kalau kembali aku akan habis. Oh ya, ayatnya benar itu. Surah Al-Munafikun itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum mina sholihin. Kemudian dalam ayat lain, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, balikan kami ke dunia, na'mal sholihan, untuk beramal soleh. Pertanyaan saya, amal soleh apa yang paling utama di dunia ini? Sholat. Karena kebaikan itu akan Allah terima apabila sholatnya sempurna. Sempurna itu 5 kali. Di dalam hadis sebutkan bahwa fa'in wujida kamilatan, kalau sholatnya itu didapati sempurna kamilatan, kubila sairu amali, amal-amal lain itu akan diterima. Wa in wujidat naqisotan, tapi kalau amalnya itu naqisoh, kurang, 5 waktunya kurang, kita nggak bicara ibadah sunnah ya, 5 waktunya kurang, rudda sairu amali, amal solehnya itu dikembalikan lagi kepada pelakunya. Jadi sholat itu basic, sholat itu dasar, modal untuk diterimanya amal-amal yang lain dan ditolaknya amal-amal yang lain. Jadi itu mah sudah include, sudah rumus. Ya. Jadi farji na'mal solihan, beramal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah ya sholat. Gitu kan, mustahil orang beramal soleh berharap ridha Allah tapi dia tidak sholat. Padahal sholat adalah amal soleh yang paling tinggi, yang menjadi ukuran untuk amal-amal soleh yang lain. Ya, jadi satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang panggilan ya ayyuhalladzina amanu dan penjelasannya setelahnya, selain orang beriman saja, yaitu orang-orang ahli kitab juga dipanggil, adalah hanya ada di surat Al-Hadid, yaitu perintah ajakan untuk selain beriman berinfak fisabilillah, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih ayat 10, ini ayat 10 ini banyak sekali hikmah yang kita ambil. As-sahabah kulluhum fil jannah.
seluruh sahabat itu di surga. Ini dari tafsir Imam Qurtubi, Jami' Ayatil Ahkam, Jami'ul Ahkam ya. Yang kedua adalah pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Faslu Bainal Milal wan Nihal. Kemudian juga kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan terkait surat Al-Hadid ayat 10 ini tentang orang-orang yang biasa berinfak di jalan Allah dari kalangan sahabat tadi, berjihad dan berinfak kalau mereka mah ya. Mereka mengatakan as-sahabah kulluhum fil jannati jami'an, bahwa seluruh sahabat Nabi di surga keseluruhannya. Di surga jami'an. Nah, nanti tafawut darajatihim, adapun tingkatan derajat kedudukan dan amalnya itu ditentukan oleh kualitas amalnya di dunia. Jadi kalau di surganya semuanya mereka itu di surga, tetapi nanti bagaimana derajatnya itu ditentukan oleh amal-amal mereka waktu di dunia. Begitu juga terkait dengan musibah, itu ada hadisnya. Kan orang bertanya bahwa kok orang soleh kena musibah? Ya. Kok orang soleh kena musibah, kan ditanya begitu, kata malaikat itu. Apakah akan dihancurkan mereka itu wafihimus solihun, padahal ada orang solehnya. Kata Rasulullah SAW, dikenai dulu rata itu musibah, lalu nanti dibangkitkan sesuai dengan ketakwaannya masing-masing. Jadi yang namanya musibah itu sifatnya keseluruhan, baik dia sebagai korban atau sebagai yang lainnya, itu rata dulu, nanti dibangkitkan sesuai dengan ketakwaannya dan niatnya masing-masing. Wa yub'asuna ala niyatihim, ala taqwahum, dibangkitkannya seperti itu. Jadi itu catatan-catatan dari surat Al-Hadid ya. Dari mulai apa fungsi besi, kemudian dari mulai panggilan untuk berinfak di jalan Allah, kemudian status para sahabat, dan juga panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini semua memberikan satu kesimpulan kepada kita ya, bahwa yang namanya beragama itu harus berdampak, berefek baik individu kita dengan Allah maupun kita dengan sosial ya. Kalau beragama tidak berefek kepada aspek sosial, maka itu ada yang kurang, ada yang kurang. Harus selalu berefek kepada sosial, karena amal soleh itu ada yang kepada Allah, ada yang kepada manusia. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Hadallahu ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.